Pagar laut misterius dan tak bertuan yang berupa patok-patok batang bambu membentang sejauh 30,16 km di pesisir utara Tangerang dan menembus 16 desa di 6 kecamatan. Keberadaan pagar-pagar laut itu selama ini dan beberapa waktu tak pernah digubris oleh otoritas yang mempunyai kewenangan. Meskipun sudah berkali-kali dilaporkan payok laut itu, baru menjadi polemik setelah beberapa akhir ini foto-fotonya tersebar dan viral di media sosial. Namun pemerintahan mengaku belum tahu sejarah berdirinya pagar laut tersebut. Teruak gimana bisa pagar laut sepanjang dan selebar ini tak diketahui pemiliknya? Benarkah semua area yang didirikan pagar itu telah dimiliki oleh beberapa korporasi? Keberadaan pagar dan patok-patok bambu itu menjulang setinggi 6 meter itu telah dikeluhkan oleh warga sekitar khususnya para nelayan sejak bulan Mei 2023. Sebab menyulitkan mereka dan tak bisa melaut dengan leluasa seperti sebelum pagar laut itu berdiri. Kelompok nelayan sekitaran tempat itu selanjutnya mengadukan dan melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pada 14 Agustus 2024. Beberapa hari setelah dilaporkan DKP, kemudian meluncur dan menurunkan beberapa tim dan anggota guna melakukan pengecekan. Apa benar ditemukan ada pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km pada 5 September tim dan anggota dari DKP bersama Polsus KKP TNI PUPR dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mendatangi lokasi dan mendapati patok laut sudah mencapai panjang 13,12 km. Beberapa bulan selanjutnya pengecekan kembali dilakukan dan panjang pagar laut sudah sepanjang 30 km. Hasil investigasi dan penyelidikan otoritas terkait mengatakan pemasangan pagar laut itu tidak ada izin sebagaimana diatur undang-undang. Saat polemik makin memanas, beberapa kelompok nelayan yang mengaku tergabung di dalam jaringan rakyat Pantura telah mengklaim pagar bambu itu dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya. Mereka mengatakan bahwa pagar bambu itu dibangun dengan cara patungan sebagai mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Tetapi klaim dan pengakuan jaringan rakyat Pantura ini sangat diragukan, sebab pembuatan pagar laut itu bisa menghabiskan dana miliaran rupiah. Menurutnya bukan nelayan yang menancapkan bambu, memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah, itu masyarakat. Begitu kira-kira, karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan, ide dasarnya. Begitu, ini adalah UK juga kepentingan menahan abrasi ombak dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Sementara publik berdebat soal siapa pemilik atau untuk apa. Patok-patok bambu ini dipasang pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama tutup mata dan kompak pengaku tak tahu menahu para pejabat berwenang. Juga tidak memberi jawaban pasti mengenai hal ini. Tak kunjung terungkapnya. Kasus ini memunculkan beragam tudingan, salah satunya pagar laut ini dituding dibangun oleh pihak pengembang Pantai Indah Kapuk. Dua pihak manajemen PIK, dua lantas membalas tudingan itu dengan membantah bahwa pagar laut itu bukan bagian dari mereka. Konsultan hukum PIK 2 Muanas Alaidit juga menegaskan proyek PIK 2 hanya berfokus pada pembangunan di daratan. Tak ada kaitan dengan pagar laut tersebut. Ngapain? Kita ngurusin pagar laut yang bukan wilayah kita. Tanahnya PIK itu ada hampir 30.000 hektar. Baru dikerjakan hari ini 1.600 tanah. Kita aja masih banyak yang kosong. Apa yang kita ngurusin laut kan? Gitu. Kira-kira pada 20 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, baru memberikan pernyataan resmi bahwa wilayah pagar laut tersebut memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kami. Mengakui kami membenarkan ada sertifikat yang bersili ibran di kawasan pagar laut. Tadi sudah saya sampaikan bijang dalam bentuk SHGB. 230 bijang atas nama PT Intan Agung Makmur. 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM Surat Hak Milik. Ada 2 perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan yang di-KAP, yaitu PT Tan Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, dengan total 254 bidang tanah. Setelah dilakukan penelusuran 2 perusahaan, ini diketahui terafiliasi dengan Agung Sudedayu, grup korporasi pengembang properti milik Sugianto Kusuma, alias Aguan PT. Intan Agung Makmur merupakan perusahaan yang fokus di bidang pengembangan real estate
dan berdiri pada Juni 2023 saham. Perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas yaitu PT Kusuma Anugrah Abadi dan PT Inti Indah Raya dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 2,5 miliar. PT Kusuma Anugrah Abadi dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Alam Pusaka. Jaya pemilik PT Agung Sedayu adalah PT Catur, Kusuma Abadi Sejahtera dan PT Cahaya. Bintang Sejahtera dengan porsi kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%. Pemilik PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera adalah Sugianto Kusuma alias Aguan dan 3 anaknya, yaitu Lovena Catherine Halim, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma dengan porsi kepemilikan saham masing-masing 25%. Dua petinggi di PT Intan Agung Makmur adalah Bay Jalil selaku direktur dan Fred